Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang landasan penyusunan dan perkembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Di sini kami akan membahas 4 materi. Yang pertama, landasan filosofis akan dipaparkan oleh M. Atman Parazi Maulana. Yang kedua, landasan psikologis, dan ketiga, landasan sosial budaya akan dipaparkan oleh Arini Sapitri. Untuk materi terakhir, yaitu yang keempat, akan disampaikan oleh Siti Sahroh, yaitu landasan iptek. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya cinta yang mendalam, dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Secara harfiah, filosofis berarti cinta dan kebijakan, love of wisdom. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, berdasarkan luas lingkup yang menjadi objek kajiannya, filsafat dapat dibagi dalam 2 cabang besar, yaitu filsafat umum atau filsafat murni dan filsafat khusus atau terapan. Sedangkan filsafat umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu metafisika, membahas hakikat kenyataan atau realitas yang meliputi metafisika umum atau ontologi, dan metafisika khusus yang meliputi kosmologi, hakikat alam semesta, teknologi, hakikat ketuhanan, dan antropologi filsafat, hakikat manusia. Epistemologi dan logika, membahas hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, metode mencari pengetahuan, kesahihan pengetahuan, dan batas-batas pengetahuan, dan hakikat penalaran, deduktif dan induktif. Aksiologi, membahas hakikat nilai dengan cabang-cabangnya, etika, hakikat kebaikan, dan estetika, hakikat keindahan. Adapun cabang-cabang filsafat khusus atau terapan, pembagiannya didasarkan pada khususnya objek antara lain filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat religi, filsafat moral, dan filsafat pendidikan. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Terdapat 9 aspek psikologi yang kompleks, tetapi 1 yang dikembangkan dengan perantara berbagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Yang pertama, aspek ketakwaan dikembangkan dengan kelompok bidang agama. Yang kedua, aspek cipta dikembangkan dengan kelompok bidang studi eksakta, sosial, bahasa, filsafat. Yang ketiga, aspek rasa dikembangkan dengan kelompok bidang studi seni. Yang keempat, aspek karsa dikembangkan dengan kelompok bidang studi etika, budi pekerti, agama, PMP, PPKN. Yang kelima, aspek karya dikembangkan melalui kegiatan penelitian, independen studi, pengembangan bakat. 6. Aspek karya dikembangkan dengan berbagai mata pelajaran keterampilan. 7. Aspek kesehatan dikembangkan dengan kelompok bidang studi kesehatan, olahraga. 8. Aspek sosial dikembangkan melalui kegiatan praktik lapangan, gotong royong, kerja bakti, KKN, PPL, dan sebagainya. 9. Aspek individu dikembangkan melalui pembinaan bakat kerja mandiri. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan. Kebudayaan bukan hanya berupa material belaka, melainkan juga berupa sikap mental, cara berpikir, dan kebiasaan hidup. Kebudayaan mencakup berbagai dimensi, di antaranya keluarga,
pendidikan, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan rekreasi. Semua dimensi tersebut hendaknya dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum. Selanjutnya di sini ada landasan ilmu teknologi atau IPTEK. Landasan ilmu dan teknologi atau IPTEK, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi, baik yang bersifat hardware maupun software, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini juga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung, berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung, dunia pendidikan dituntut untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan.